No skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perguruan pencaksilat Cempaka Putih. Salam Wiraudo Wicaksono. Salam Pesilat Nusantara. Di video kali ini kami dari tim media PSCP Pusat Magetan sedang berada di kediaman Mbah Sabani. Nah, di sini kami akan sedikit mengulik masa lalu atau masa muda Mbah Sabani. Nah, ini kita mau bertanya tentang masa muda Mbah Bani dulu. Mbah Bani dulu ikut perguruan pencaksilat Cempaka Putih kapan dan di mana? Ya, masa muda saya waktu ikut perguruan pencaksilat Cempaka Putih yaitu pada tahun 1983. Pada saat itu 1983 sudah mulai latihan. Pada zaman dulu latihan itu tidak seperti sekarang. Tempatnya itu di tempat tanah yang jemek, tanah liat, tidak ada listrik, tidak ada lampu petromak, adanya lampu publik dan lampu tebeng. Nah, lampu tebeng itu lampu yang ada tebengnya itu. Pada saat itu tahun 83 saya bersamaan masuk SMP sudah latihan terus. Kemudian di sini ada guru saya Pak Sunar namanya. Terus saya meneruskan di Brubuh. Belum Sasan itu sudah ke Brubuh, tempatnya Mbah Suyanto Imam Mukti. Di sana satu kecamatan, bahkan di luar kecamatan Jogorogo jadi satu, sering diadu, walaupun masih siswa senang ke Ndawu, ke mana-mana disambungkan pada saat itu. Sambungnya tidak memakai namanya body protector, tidak ada matras apalagi, ya terus lawaran, tendangan, pukulan. Saya senang kalau sambung itu dengan murid yang lebih besar, karena kalau lebih kecil saya rasa ngesakne. Karena biasanya itu pasti jatuh. Kemudian saya pukul, kalau mukul menjatuhkan itu wes uga irip-irip no basa pada saat itu. Itu masih siswa, senang sekali diajak sama Mbah Yanto kemana-mana. Itu seperti yang sekarang, di sana diajak ditarung nih, dan seterusnya. Terus akhirnya pada tahun 1987 itu baru disahkan, jadi 83, 84, 85, 86, 87. Berarti 4 tahun latihan itu. Hari itu seperti biasa, latihan 4 tahun tidak akan keluar. Nah, pasti yakin terus, latihan terus dengan gerakan-gerakan pada saat itu. Jurusnya ada 20 AB dari situ. Terus disahkan pada tahun 1987 saat menjadi pendekar. Saat itu fotonya masih gitu, tapi enggak di bawah di sini. Teman saya yang namanya Pak Suprianto itu di Balikpapan itu malah masih menyimpan foto saya waktu itu. Dulu seragamnya itu memakai itu loh, sing segitiga kantong gantung segitiga biru, tepung terigu segitiga biru. Model ini selipang niri dijahitnya. Itu wes jarang wong duwe, angel golekane, susah tenan niku. Alhamdulillah pada saat itu ya tekun terus latihan terus. Fisik banyak sekali. Kemudian waktu disahkan itu baru memakai seragam yang seperti sekarang yang hitam. Baru boleh hitam. Nah, setelah menjadi pendekar, saya punya murid pada saat itu. Murid saya banyak terus. Dari dulu kan alhamdulillah
dipercaya oleh teman-teman di sini rumahnya depan itu menurut saya banyak. Termasuk ini Bu Sartu ini murid saya. Nah, ini pada saat itu ya kadang cah nom ya. Dulu muridnya banyak. Kemudian ada cewek-ceweknya banyak itu. Terus saya makan itu pada spontan tidak ada rasa greget piye. Sopo si iso banting aku cewek-cewek iki besok tak rabi. Iki biar menyambung gitu. Benar yang diceritakan ya. Pada waktu itu memang seperti itu. Kami berpikir bukan arahnya itu untuk menjadi istrinya, bukan. Kami tidak punya rasa apa saja. Dulu itu clear, kalau latihan ya latihan. Tidak punya rasa apa saja. Pas pada waktu itu kan tanding. Kita melawan warga. Saya harus bisa menjatuhkan orang itu. Dalam arti saya harus menang. Tidak berpikir itu harus jadi suami saya. Aku nggak suka sama ini. Iya, pada waktu itu. Tapi akhirnya anak saya 4. Pada waktu itu diajak sama orang-orang. Cah wedok melu pencak. Besok arep dadi opo? Wong wedok iki lek pencak marai randi anak lho. Lah anakku sampeyan mbiyane. Itulah rencana Tuhan dan rencana manusia. Terus satu lagi, memang bela diri itu sangat dibutuhkan untuk pembentukan mental. Saya sudah mengalami ya. Usia saya sekarang sudah 50. Saya masih berani berperang di dunia luar. Siang jadi malam, malam jadi siang, tidak jadi masalah. Dan pembentukan mental di sini juga pembentukan kejujuran, kebenaran, keteladanan, kedisiplinan. Itu memang harus benar-benar digali pada bela diri. Untuk masa itu memang masa-masa sulit yang sudah dilalui. 3 tahun kita baru dilantik, nggak masalah. Kalau latihan bontot dulu itu biar nggak lapar, nggak masalah, nggak pakai lampu nggak masalah. Jalan menelusuri, kalau pulang jalan kaki nggak bawa motor juga nggak masalah. Tapi hal-hal itu sudah kita lewati. Untuk sekarang ini adalah yang indah pada waktunya. Jadi kalian semua harus menjaga dan meneruskan. Kalau kami yang tua-tua sudah tidak ada, terus yang muda-muda jiwanya sangat bagus sesuai yang diharapkan. Seibaratnya kami ini akan tega kalau kalian yang memegang cambuk untuk ke depan. Seperti itu ya, nanti diingat-ingat. Akhirnya sabung diceritakan oleh Mbah Putri tadi. Nah, sabung dijatuhkan salah satu namanya Suwono, pendekar juga. Nah, di bawah saya, ayo kudu mbok rabi. Saya takut rabi saat itu. Gue kan spontan nih, takut bener. Wong rabi ki piye ngono ki nguragen muni saat itu. Ya pendekar, jadi mungkin ya rada sombong sithik gitu ya. Nah, takut. Terus saya pergi ke Jakarta. 4 tahun. Akhirnya pulang. Tahun 87, 88, 89, 90. Nah, terus akhirnya pulang. Pulang akhirnya yus mbuh terus dadi nikah tenan. Pantes apel terus. Lah kene jatuh cinta apa-apa. Terus akhirnya apa iki? Yo baru ini loh dibungkar. Terus tahun 90 ki ibuke Mbah Putri iki ke sini. Karena ngomong-ngomong nek sing ngomong kowe gugu. Nah, terus engko ya dirabi, no ya Mbah Putri almarhum untuk Mbah Putri. Almarhumah. Terus akhirnya ibuke Mbah Putri ini ke sini datang untuk ngomongi mergo iki lek buanter ngono. Terus nek sing ngandani gurune ngono, pada saat itu kan gurune. Itu gugu. Alhamdulillah akhirnya jadilah istri saya. Tahun 90. Itu nikah saya tahun 90. Ini perjalanannya dari tahun 83 terus latihan, 87 menjadi pendekar, 87 punya murid, kemudian
muridnya Mbah Putri ini. Kemudian sejarahnya seperti itu tadi. Kemudian tahun 90 saya nikah. Jadi nganten pada bulan Juli pada saat itu tahun 90. Dan terus 91 dikatakan tadi, nah, omongnya gak gimana. Alhamdulillah, memang pada saat itu dengan teman-temannya waktu nikah ada 4 pasang bareng. Tapi yang 3 sudah punya anak semua, yang saya yang belum. Nah ini. Terus akhirnya ya alhamdulillah tahun 90 nikah, pada 90 Juli nikah, 91 Oktober baru punya anak. Nah ini anaknya ini. Ya sebelumnya perkenalkan, mungkin sudah banyak yang tahu, tapi juga ada yang belum tahu. Saya putri pertama dari Mbah Sabani dan Ibu Sartun, ya. Dan saya bernama Atik Nurul Hidayati, biasa dipanggil Atik Sahara, ya. Itu saya adalah putri pertama, dan untuk masa lalu mengenai masuknya saya di perguruan PSCP itu otomatis dibawa oleh orang tua. Sudah otomatis anaknya dimasukkan di perguruan Cempaka Putih, tidak boleh di perguruan lain, tidak boleh. Harus di perguruan pencaksilat Cempaka Putih. Dan di situ pendidikan yang diberikan oleh orang tua saya itu adalah pendidikan militer. Dari kecil saya itu selalu dihukum dan dihukum. Salah sedikit dihukum, salah sedikit dihukum. Latihan salah, nggak hafal doa dihukum. Push up terus setiap sambung saya disambungkan dengan yang laki-laki, selalu dengan yang laki-laki. Kalau saya kalah dimarahin, harus menang. Apalagi di sekolahan, berantem, pulang nangis, kalah, dimarahin lagi, malah nggak didukung. Akhirnya saya berantem lagi di sekolahan, pulang saya bilang sama bapak, Pak, ake menang. Ladaan karo koncoku lanang kae. Bagus, gitu. Bapak saya malah gitu. Jadi pendidikan orang tua saya kepada saya itu adalah pendidikan militer. Karena ayah saya dan ibu saya itu adalah sarjana hukum. Jadi mereka itu yang dipakai adalah hukum. Kenapa saya itu jadi orang sampai sekarang itu kendel, ngadepi wong akeh kendel selama aku bener. Itu karena pendidikan dari orang tua. Saya itu dihukum bener kalau salah, jurus salah disuruh push up. Doa salah disuruh push up. Jadi latihan dengan push up-nya itu semalam banyak push up-nya. Karena kalau salah itu dihukum. Dan saya itu kadang mulai sadar sekarang, kenapa orang tua saya dulu mendidiknya keras. Karena saya itu biar memiliki mental yang berani. Ya sebelumnya maaf bukannya saya sombong, sebenarnya ini cerita biar kita itu menimbulkan semangat baru sesama penerus generasi perguruan pencaksilat Cempaka Putih. Kita semua se-Indonesia itu penerus, ya. Terus yang kedua, pengalaman saya masuk tingkat 2 yaitu Madya. Itu sebenarnya niat saya itu salah dengan apa yang diajarkan. Pertama, niat saya itu jelek. Saya ingin latihan tingkat 2, kena gelut ben menang. Saya yang dipikir dalam saya itu gelut, gelut dan gelut. Nah, tapi setelah saya masuk di latihan di tingkat 2 Bledeng, saya berhadapan sama Eyang Wagiman. Eyang malah, mungkin Eyang kan memang guru besar ya. Beliau langsung tahu karakter saya. Beliau sudah, ini pengalaman saya yakin semua anak didiknya itu pasti mendapatkan pesan khusus dari beliau. Ini yang saya ceritakan, yang saya. Itu beliau malah berpesan kepada saya. Jadilah orang yang bisa memerangi hawa nafsu. Tidak boleh kamu itu berantem-berantem. Tingkat 2 itu bukan saatnya untuk berantem, adu fisik bukan. Kita pakainya hati, kesabaran, dan doa. Gitu yang saya dapatkan nomor 1 dari belajar tingkat 2 di perguruan pencaksilat Cempaka Putih. Dan yang pertama pokoknya melawan hawa nafsu, amarah, dan harus sabar. Itu pesan dari Eyang Wagiman kepada saya dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Nah, kenapa namanya Mbak Atik Nurul Hidayati bisa dipanggil Atik Sahara? Bisa dijelaskan? Ya Mbak, begini ceritanya. Dulu itu saya kan sering nyanyi-nyanyi ya. Terus dia kecil kan diajaki nyanyi-nyanyi kemana-mana itu. Terus besar dia juga suka nyanyi. Pada waktu pertama kan tak ajak dia atau tak antarkannya. Harus bisa berani nyanyi di panggung.
Terus yang dihafalkan pada waktu itu lagu Sahara itu loh. Sahara sayangku itu. Pas itu tak antar pas hajatan tak nyanyiku. Terus akhirnya pas dia semakin familiar toh menjadi penyanyi, supaya lebih mudah maka Atik Sahara saja. Atik Sahara saja jenenge ben lebih mudah. Ya akhirnya entertainnya yo Atik Sahara. Untuk data yang sebenarnya KK, KTP dan sebenarnya sebagai orang Indonesia yang baik dan benar itu Atik Nurul Hidayati, seperti itu kurang lebihnya. Nah, Mbak Bani ini mempunyai anak berapa dengan Ibu? Terima kasih. Sejarah tadi dari masalah latihan pencak masa muda sampai disahkan, sampai punya murid, sampai punya istri. Kemudian ada pertanyaan, Mbah Bani anaknya berapa? Itu anak saya 4. Dia nggak punya anak, itu hanya semua. Iya. Masa dia yang punya? Kan sponsornya sayang. 4, yang pertama ini Atik Nurul Hidayati, yang kedua namanya Didik Harun Arasid. Ganteng cah Bujeng. Iya, yo. Cibujang iki. Menantu saya. Ini masih kuliah semester berapa, Bu? Semester 4. Semester 4. Olahraga. Itu temannya Mas Naswai, model-model bentuknya podo. Itu yang nomor 2, yang nomor 3 namanya Sinta. Dia jenius. Dia Ayu Sintawati. Alhamdulillah sekolah ke jelalah iso terus rada pinter. Terus iki kuliah di Purwokerto. Semester 2. Kemudian ini Ilham. Yang keempat nang SMK niki namine Ilham Bagilani. Nama lengkapnya Muhammad Ilham Putra. Terus ini masalah anak. Kemudian ini kan masa remaja saya, terus menjadi masuk pada perguruan pencaksilat Cempaka Putih, kemudian menjadi pendekar perguruan pencaksilat Cempaka Putih, kemudian sampai nikah, sampai punya anak. Tapi sambil itu tadi, sambil punya anak, sambil menikah, tetap latihan terus. Latihan terus dengan saya diantar sama Mbah Yanto, kalian semua tahu muridnya Mbah Yanto. Terus sambil melatih terus ke Jakarta juga punya murid yang kadang-kadang kerja tak omong Melayu wingke. Nah kalau yo di murid yo ngesane. Nah akhirnya saya terus akhirnya melanjutkan itu ke Panean, ke tempatnya Mbah Wagiman. Latihan pada saat itu lilin. Tahun 90-an itu pakai pasar kematian. 90-an itu pakai lilin burung-burung aja. Makai lilin itu loh, dipandeng sampai mripate kotos terus. Harus sampai mati lilin itu dipandeng. Romano sesuk neh mlaku yang Panean. Mlaku ora yang kendaraan. Motor ya ora duwe. Terus kudu rono mulai esuk. Berkomen Padang kayak. Terus beberapa terus sampai alhamdulillah bisa lulus. Itu belum latihan madya, akhirnya latihan madya. Saya meneruskan ini masalah pendidikan perguruan ya kan, karena warganya tahun 87, kemudian nikah, punya anak, latihan terus, melatih terus, latihan madya. Setelah bisa madya 94, ini lahir 91, 93 saya tidur sendiri sama si kecil. Ini latihan terus ke pusat, punya motor jelek ngono 94. Jadi seminggu 2 kali latihan ke pusat, setahun kalau enggak 2 tahun terus madya. Baru ada madya angkatan 1 ya. Angkatan 1 ini umur 3 tahun. Jadi pencaknya itu terus ya. Di sana latihan lilin itu tadi belum masuk madya, terus akhirnya punya program namanya Mbah Wagiman, Mbah Kusdi, kemudian Mbah Mulyono, ya Pak Wino tahu. Terus pada saat itu Mbah Marmo, kemudian ada Mbah Masdar, ada Mbah Mailan, ada Mbah Mupani. Latihan madya, keliling sampai ke Parang, tempatnya Pak Joko Jamin. Bawa keliling ke Polorejo, tempatnya Mbah Polisi Mbah
kantor desa itu, di kantor desa. Latihan terus, kemudian menjadi madya di pertama tahun 1995 itu angkatan 1. Bersama saya Mbah Joko, ketua umum kita yang sekarang, kemudian Mbah Asrori, Waketum, dan banyak lagi yang lainnya. Pada saat itu ada, kalau nggak salah ada 30-an, ada satu madya. Orangnya sudah besar-besar semua. Wisbodo atlet-atlet pada saat itu. Kemudian saat itu juga diangkat menjadi pengurus pusat oleh Eyang Wagiman, pendiri Pencaksilat Cempaka Putih. Itu, kamu harus mau menjadi masuk pengurus pusat pertama seksi pengadaan pada saat itu. Terus hingga sekarang menjadi wakil ketuanya Pak Joko Jamin, kemudian jadi wakil ketuanya setelah Pak Joko Jamin itu Pak Jumadi, atau Pak Bandi, Pak Jumadi, terus Pak Jumadi, Pak Suryo, terus kemudian masuk wakil-wakil, terus akhirnya niki tenaga dalam pernah 5 tahun, kemudian terus sekarang untuk menjadi ketua harian pada saat Pak Joko. Inilah sejarahnya saya dari remaja sampai nikah, sampai kita menjadi warga madya, sampai menjadi pengurus pusat hingga sekarang. Terus dimanapun tempat saya tinggal, di situ pasti insya Allah saya kembangkan. Seperti kata para sesepuh itu, di mana bumi dipijak, di situ harus ada cempaka putih. Lah, ini sebagai motivasi yang sekarang, anak cucu sekalian, dimanapun kamu berada, nanti kan saat ini kalian itu masih muda, kemudian di latihannya umpama saat ini di Panean, kamu suatu saat mungkin di Merauke atau di Sabang atau di mana, nanti di sana tumbuh kembangkanlah perguruan pencaksilat Cempaka Putih yang didirikan oleh Eyang Wagiman tanggal 18 Juli 1974. Sekarang sudah enak latihannya, pakai matras, pakai body, sambung, dan alhamdulillah sudah enak. Untuk itu dulu yang seperti ini sebagai motivasi kepada kalian yang abot saja dilakoni sampai sekarang, apalagi sekarang yang enteng. Maksudnya situasi, fasilitas apapun sekarang sudah ada semua. Maka siaplah. Nah, terus Mbah Sabani yang sekarang menjadi ketua harian ini juga terus menerus diutus ke mana-mana oleh Eyang Wagiman, oleh ketua umum, dan saya selalu siap siang dan malam. Apalagi seperti kita ini harus benar-benar masuknya pada perguruan pencaksilat Cempaka Putih benar-benar total. Bahasa agama kafah itu seluruhnya total. Jadi kita taat pada guru, adanya Eyang Wagiman pendiri Pencaksilat Cempaka Putih, kemudian bisa taat pada guru-guru semua, kemudian taat pada Dewan Penasihat, kemudian Dewan Pembina, ketua umum kita Mbah Joko Suryono, kemudian penerusnya Eyang Wagiman karena sudah meninggal diteruskan oleh guru muda kita Mas Latif Yuli Kurniawan SPD. Itu kita junjung tinggi, kita anut, kita harus di belakangnya. Jangan sampai memikirkan percaya pada Dwija, percaya pada guru muda, tidak percaya kepada pengurus, itu salah. Hari itu rentetannya sama. Ada Dwija, ada guru muda, ada ketua umum dan jajarannya, kemudian sampai pengurus Pengda, pengurus Pengcap, cabang, ranting, subranting, dan rayon seperti yang ada di bawah ini. Inilah sejarahnya saya di perguruan pencaksilat yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita rasakan. Tetap kita satu komando, Wiroyuda Wicaksono. Terima kasih atas waktu dan ceritanya Mbah Sabani. Nah, itu tadi cerita dari masa lalu dan masa mudanya Mbah Sabani. Semoga dapat menjadi motivasi buat seluruh warga perguruan pencaksilat Cempaka Putih Pusat Magetan.
Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel media PSCP Pusat Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perguruan Pencaksilat Cempaka Putih. Salam Wirayuda Wicaksono. Salam Pesilat Nusantara.